Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah dengan hati yang masih punya iman, punya dorongan untuk melakukan amal soleh, dan semoga seluruh niat dan amal soleh semua yang hadir pada hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini tema yang akan kami sampaikan judulnya adalah jiwa sehat dalam perspektif Islam. Para jamaah sekalian, dalam bahasa Al-Quran, jiwa sering disebut dengan istilah nafsun atau an-nafsu. Bahkan di dalam Al-Quran dikasih 3 kelompok besar nafsu yang nanti akan dialami oleh manusia. Yang pertama ada yang namanya nafsu ammarah bisu. Itu dalam surat Yusuf, surat nomor 12 ayat 53. Itu level paling bawah. Nafsu yang dorongannya itu elek terus. Nek WA temennya itu ngejak sing elek, bu ngejak tukaran, bu ngejak ngerasani, pokoknya ngejak elek. Jadi kalau punya pengen, punya arep-arep, itu sing elek. Ya, nah itu masuk amarah bisu. Biasanya kalau amarah bisu ini susah dikasih masukan, susah dikasih nasihat. Sampai ono wong wedok Pak nggih, seorang istri ngandani bojone iku gak pernah kena. Sampai dia ngomong, wis angel tenan tuturane. Sampai ngono. Sampai enten sing gawe TikTok kok ngoten. Nggih. Lah itu masuk kategori amarah bisu. Biasanya susah untuk mendapatkan masukan. Ya ini kalau dalam konteks materinya ulama, kajiannya para ulama, kalau ada orang seperti ini, ojo mbok tambah nasihati, tambah atos atine mbok nasihati. Wong gak siap nerima nasihat, kok sampean terus no nasihat? Kira-kira nolak nasihat itu dosa apa mboten? Dosa, bahkan potensinya dosanya kebesar Pak, yaitu dosa al-kibr, dosa sombong Pak. Karena dalam hadis Nabi dikatakan al-kibru adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu suka menolak kebenaran. Nah kalau menolak kebenaran itu nanti artinya tambah atos. Jadi kalau punya anak yang model begitu atau pasangan yang model begitu, itu cuma 2 aja Pak. Caranya cuma 2, didongakno karo diapii, loro tok. Terus mari njarno ngene. Engko lak mara-mara ngomong dhewe, sepurone ya nya aku wingi rada ruwet. Ngono biasanya. Nggih, niki pengalaman Pak, pengalaman nangani klien yang konsultasi. Termasuk anak-anak nakal itu nggak usah ditausiai dulu Pak. Kalau anak itu belarah nakal gak karu-karuan, kalau jenengan tausiai kok malam bantah melotot pun diterusno. Soalnya kalau diteruskan jenengan engkau gak kuat jengkel. Nek gak kuat jengkel Gusti Allah mboten ridho. Nek Gusti Allah mboten ridho, efeknya apa Pak? Gak iso nerima ceramah Jumat.
gak iso nerima pelajaran agama. Wong bapake gurung ridho wong emake sek mangkel ridho wa firidal walidain. Soale emake sek mangkel, bapake sek mangkel, ya iki gak iso waras. Karena anaknya jadi musuh, ngelawan terus, tapi solusinya keliru, Pak. Nggih, jenengan nih mangke lihat Al-Qur'an, kalau berhadapan dengan pasangan yang sudah menjadi musuh, maksudnya gak cocok terus. Anak yang jadi musuh, solusinya dalam surat At-Taghabun. Nggih, ayatnya ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ada ceritanya orang mukmin muslim itu yang pasangannya itu potensi jadi musuh dan anaknya jadi musuh. Wis dikandani kali Quran. Umpami Al-Quran itu koyok peta, Pak. Awakmu meneh yo nek nang donya, engko ana jenis masalah iku musuhmu iku yo nang jero omah, gak ada-ada nang jero omah. Gak cocok kae. Ngomong sak ngomong mari ngono gak cocok lebrak lawan. Ngomong gak cocok mari ngono apa metu nang warung. Enten nggih Pak ngoten. Masya Allah, itu berarti posisinya berarti apa? Sek ngeten Pak, musuh. Termasuk anak. Nah, ternyata Al-Quran itu ngasih solusi. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru. Solusinya itu sepuron. 3 kata itu intinya itu nyepuro. Wa in ta'fu itu memaafkan dari hati. Wa tasfahu itu memaafkan dari sisi interaksi. Ya tetap digawe ngombe. Umpama bapak niku nggih tetep dikai duit, tutok ditekono es krim bae tetep meskipun mau ya sik murah-murah tapi tetep ditekono es krim. Ngono kan rada gak enak, Pak. Lho, kok aku kok tukono es krim? Berarti dia yo gak musuhan karo aku. Ngono Pak, batin Pak sing wedok biasanya. Termasuk ibu-ibu, mangkene bapake ngoten kok rada bertengkar ya tetep dikene kopi, tapi do sampai asin no. Ini asin malah ketara musuhan. Ya tetap dikene kopi sing manis. Jadi kan apa? Watas fahu, tetap santun. Interaksinya tetap santun. Kok moro-moro niku introspeksi, Pak. Moro-moro iso mikir. Pertama disepurono dosane, berarti napa atine mboten peteng, atine mboten atos. Nek atine mboten peteng, mboten atos, mari ngono diapiki. Kinten-kinten tambah napa? Oh tambah api, oh tambah lembut kok. Wis didongakno, mari ngono diapiki iki lagi. Wa tawfiru, mari ngono ditutup, gak diceritakno nang wong meneh. Tawfiru kan dari kata ghafara, Pak, artinya nutup. Nek kalau bahasa pengadilan itu case close, kasus ditutup, wis gak cerita meneh. Engko nek ditakoni ya apa bojomu saiki? Wis ngomong alhamdulillah tambah waras ngono. Ya, meskipun waras setitik nggih, tetapi tetap disyukuri. Betul Pak nggih? La in syakartum la azidanakum, meskipun titik warase titik syukurono. Engko lak ditambah karo Gusti Allah. Itu namanya berarti sudah menutup aib. Nggih. Antum libasul lakum wa antum libasul lahun. Iso nutup. Nek iso nutup dibantu Gusti Allah. Lho Pak, Masya Allah nggih. Al-Quran itu ketika nangani permusuhan di dalam keluarga, itu harus ada salah satu yang punya kepribadian yang lebih tinggi levelnya, yaitu apa? Mampu memaafkan. Umpama keluarga itu sing sitok menduwur, kini-kini ketemu nama mboten? Mboten no. Wong keluarga jadinya persaingan, menangan. Saged Pak, sakinah Pak ngeten iki keluarga. Mboten saged. Gitu. Niku jenenge keluarga persaingan. Nek menurut jenengan Pak, keluarga niku persaingan apa persahabatan? Persahabatan Pak iki. Ya. Karena Al-Quran sendiri sudah mengatakan dalam surat Abasa itu, yauma yafilul mar'u min akhihi wa abihi wa ummi wa sohibatihi wa bani. Jadi pasangan itu disebut dengan sohibah, sahabat. Coba Pak, bahasa Al-Quran itu menyebut istri selain dengan kata zaujun, pasangan,
itu menggunakan istilah apa? Sohibah, sahabat. Sahabat niku menang-menangan apa gantian? Gantian. Jenengan duwe kanca alumni, biasa dolen bareng. Umpama nek bayari nang kantin, niku gantian apa gantian apa sing sitok tok, Pak? Gantian. Supaya ono rasa kok saling menghargai, saling mengerti loh. Sampai seperti itu para jamaah sekalian, nggih. Nah, sekarang kita mulai, moga-moga ini lancar, nggih. Ini soalnya pakai wifi, Pak. Ya, kalau wifi ini persoalan teknis. Presentasinya udah saya taruh di laptop itu. Jadi judulnya ini adalah jiwa sehat dalam perspektif Islam. Pertama, nanti sambil lihat PPT-nya, kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak sebagian sudah saya hafal Pak urutannya. Yang pertama begini para jamaah sekalian, ketika kita membahas tentang manusia, sekarang saya tanya panjenengan semua, manusia itu jasad saja, jiwa saja, atau jiwa raga, Pak? Jiwa raga, Pak, sepakat, jiwa raga. Nah, itu juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab namanya Kimia Sa'adah, kimia kebahagiaan. Ya, oh boleh, boleh kalau akan nulis. Jadi di dalam kitab Kimia Sa'adah itu beliau begini, menyatakan begini, ya. Idza syi'ta an ta'rifa nafsaka fa'lam annaka min syai'ain, ya. Jadi kalau dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, ya, kitab Kimia Sa'adah, beliau itu mengatakan begini, ya. Idza syi'ta, jika kamu ingin an ta'rifa nafsaka, ya, kamu ingin mengenal dirimu, fa'lam annaka min syai'ain, ya, ketahuilah, ya, kamu itu berasal dari dua komponen. Jadi ini pendapat Imam Al-Ghazali dan juga pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama, mayoritas para pakar. Manusia itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama disebut dengan jasad, yaitu bagian luar. Jasad bagian luar. Yang kedua disebut dengan an-nafsu, yaitu jiwa, bagian dalam. Nah, sekarang saya tanya para jamaah sekalian, menurut panjenengan sampai sekarang ini, pertama dan yang utama itu jasad dulu apa jiwa dulu, Pak? Ibu-ibu, yang utama dan pertama itu jiwa dulu atau raga dulu? Yang pertama dan utama bagi seorang mukmin, Pak, kalau orang itu punya pemahaman, Pak, jiwa dulu apa raga dulu? Oh, alhamdulillah, betul. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu jiwanya dulu apa raganya, Pak? Jiwa. Ya. Kalau lagu Indonesia Raya itu bangunlah raganya dulu atau bangunlah jiwanya dulu, Pak? Oh ya udah hafal berarti. Jadi lagu Indonesia sudah benar, Pak. Termasuk kemarin ada revolusi mental itu benar. Cuma prakteknya. Ya, betul Pak? Ya, cuma implementasi nih gitu. Kenapa kok jiwa dulu? Yang pertama, yang diambil perjanjian oleh Allah di alam ruh itu bukan raga. Raga itu belum terbentuk, Pak. Yang diambil perjanjian alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Surat Al-A'raf ayat 172. Ya, itu diambil perjanjian. Sehingga jenengan kalau membaca doa Sayyidul Istighfar, doa Sayyidul Istighfar itu doa yang mengingatkan kita tentang janji itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Pertama yang diingat, ya Allah, jenengan itu yang menciptakan saya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan saya ini terikat perjanjian denganmu. Perjanjian apa? Perjanjian sebelum masuk dunia siap menjadi abdullah, menjadi hambanya Allah. Nah sekarang saya tanya Pak,
ketika manusia di dunia, ada nggak Pak manusia kalau beribadah itu koyok karyawan, gak koyok budak? Enten apa betul? Enten Pak? Enten. Wis sholat duha itu 3 tahun Pak, gak sugi-sugi mandek kok. Terus ngomongin nih, lah kok gak dibayar, aku gak sugi-sugi. Wis duha 3 tahun, jadi duha aku dan cepet sugi. Padahal dia itu salah paham. Gusti Allah itu nek awakmu sholat duha, Allah itu ngekei sugi ya sakarepe Gusti Allah, mbok sugi batine, mbok sugi lahir ya tergantung Gusti Allah. Wong sing ngatur pemberian itu Gusti Allah. Orang sholat duha bisa jadi dikasih sugi batin. Caranya gimana? Istri nih gak kakean pengen, anak gak kakean pengen. Arek papat dijak nang Indomaret gak wani nyodin kok. Sholat duha itu kuat bapak ya ngerti bapak gajine wis 1 juta kok nyoding papat ya entek sak minggu nggih Bu. Lah niku kadang-kadang Allah tuh ngasih rezeki batin, jiwa yang qanaah, jiwa yang gak ngrogo. Melalui apa? Fadilahnya sholat duha, nggak harus sugi lahir Pak. Lho kok dikai ngono? Iso-iso Gusti Allah ku ngerti jenengan ku nek dikai sugi dadak lahir engko gak kuat derajat. Betul. Enten apa mboten Pak? Moro-moro sugi itu gak kuat derajat. Enten apa mboten? Enten ngono diundang pengajian wis gak teko meneh kok. Sibuk saiki bisnisku lancar ngono malah. Enten lho. Naudzubillah min dzalik. Itu kan kasusnya Sa'labah kan. Sa'labah zaman Nabi ku awal-awal pas miskin ya rajin gak karo-karuan. Iso sop paling ngarep kok. Mari ngono oleh rezeki akeh. Ya, Rasul kan sudah ngomong gak usah njaluk ngono. Qalilun taskuruka, sedikit kamu syukuri. Khairun, lebih baik min kasirin la tutikuhu. Timbang awakmu dikai akeh, awakmu gak kuat derajat. Awakmu gak mampu dikai sugih malah medit. Dulure teko kampung teko malah wedi, sofae sing anyar kok kotor, iya toh. Terus mobilnya sing anyar ngerayain niku khawatir dicoret-coret karo arek kampung, dulure sing kampung. Nggih Pak nggih. Enten ngoten niku. Berarti ya kurang siap sugih ngono iku. Iku jenenge mentale saya mental kere ya. Padahal wong sugih iku maksude awakmu didadekno distributor. Tukang bagi, aja mbopek dhewe kok. Engko nek mbopek dhewe kaya Qarun, mari ngono kelelep karo rezekine. Nggih, Pak. Nggih, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian ya, kita ini kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ingat bahwa dulu pernah punya janji, wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tatoktu. Saya ini ada perjanjian dengan Allah untuk menjadi hamba. Nah, kembali berarti yang paling utama adalah jiwa. Sekarang saya tanya, kira-kira jenengan milih mana Pak? Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, atau di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat? Milih yang pertama apa yang kedua Pak? Nih sing milih pertama, itu ketokane aliran goes. Suka itu pokoknya olahraga fisik. Ya, nek aku olahraga fisik, berarti aku sehat fisik. Nek sehat fisik, nek niatnya bener Pak nggih, iso kuat ibadah, sik rada apik lumayan. Latihan fisik sehat supaya bisa ibadah. Tapi kalau dalam konsep keilmuan itu yang lebih benar dan lebih kuat itu yang nomor 2. Di dalam jiwa yang sehat itu nanti ada tubuh yang kuat. Orang itu kalau jiwanya sehat, umpama sakit cepat waras. Enten penelitiannya Pak. Jadi kalau ada orang sakit terus dia stres, 40% lebih lambat sembuhnya. Kenapa 40% lebih lambat? Karena imunitasnya menurun gara-gara stres tadi itu. Dikai obatnya nggak bisa bekerja maksimal. Makanya dulu pada zaman kejayaan Islam di rumah sakit itu sampai ada namanya tukang dongeng lucu Pak, untuk keliling di pasien-pasien untuk menghibur.
cek lali gak fokus karo lorone. Orang itu nek fokus karo lorone, akhirnya jadinya bersyukur apa mengeluh? Ibu, bersyukur apa mengeluh, Bu? Mengeluh. Ngono iki diceritani koncone. Alah, Mbak, loro sak awak, Mbak, mulai teko sirah sampai sikil. Padahal sing loro iku mek sirah tok. Tapi sikil-sikile jare melu gitu. Jadi ono majas napa niku? Hiperbola napa personifikasi lupa saya. Bahasa Indonesia itu. Ada yang dilebih-lebihkan. Padahal para jamaah sekalian, orang itu kalau sakit satu bagian, tapi mau mensyukuri bagian yang sehat, ditambah sihati sama Allah. Jadi umpama yang sakit itu kepala, tapi tangan disyukuri, alhamdulillah saya lengkap 5, tak gerak nong ini yo iso, tonggoku sebelah wis gak iso gerak. Tapi coba banter ngomong tonggoku sebelah gak iso gerak. Nang ati Pak ngomongnya nang ati. Ya, alhamdulillah. Kan orang bersyukur itu karena membandingkan Pak Ki. Oh, saya dikasih kelebihan dibanding yang lain, bukan untuk mengunggul-unggulkan diri, tapi untuk mensyukuri. Alhamdulillah ya Allah, dikasih sehat bagian sini. Kalau fokus bagian-bagian yang sehat, kira-kira sama bagian yang sakit lali apa betul? Usah lali, Pak. Mari ngono gak kroso, mari ngono apa? Ilang ngono. Nggih, para jamaah sekalian. Nggih. Ya, enggak bisa, enggak apa-apa. Saya baca aja, nggih. Nanti materinya bisa minta takmir Pak, sudah saya kirim ya. Jadi yang pertama slide-nya adalah makolahnya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali menetapkan bahwa manusia itu berasal dari jiwa dan raga. Dari jiwa dan raga. Yang kedua, yang penting apa yang pertama kali? Jiwa. Kenapa? Karena jiwa itu berpengaruh Pak kepada seluruhnya, baik organ tubuh kita maupun perilaku kita, termasuk kebiasaan kita, termasuk kepribadian kita. Nah, dalilnya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging. Fa idza salufat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah semuanya. Tapi kalau buruk, buruklah semuanya. Itu adalah al-qalbu. Qalbu ini adalah termasuk organ jiwa yang paling utama. Imam Al-Ghazali menyebut iki rojone. Nek rojone api, sing liyane melu api. Tapi nek rojone elek, sing liyane iso elek. Namanya qalbu. Nah, para jamaah sekalian, supaya kita tahu ya cara untuk melihat orang ini jiwanya sehat atau sakit, pertama kali yang harus kita pahami adalah kita harus tahu jiwa kita dulu. Ya, harus tahu namanya komponen jiwa kita dulu. Ada 3 komponen para jamaah sekalian di dalam jiwa kita. Yang pertama namanya hawa nafsu. Yang kedua namanya akal, yang ketiga namanya qalbu. Ada 3. Yang ini beda-beda, fungsinya, tugasnya beda-beda. Ya, kalau dalam organ jasad kan ada namanya organ pernafasan. Organ pernafasan ada namanya hidung, gitu lagi. Berarti tempat masuknya nafas, tugasnya untuk menyaring, kan gitu ya. Nanti kalau lebih dalam lagi nanti masuk ke tenggorokan, nanti disalurkan ke paru, tugasnya beda-beda. Sebagaimana juga organ jiwa, manusia itu punya hawa nafsu. Nah, ini kalau versinya Imam Al-Ghazali, hawa nafsu itu ada 2 komponen, gak ake-ake Pak. Pertama syahwat, yang kedua ghadab. Syahwat itu keinginan, harapan, tuntutan, ambisi, kebutuhan, itu syahwat. Kok misalnya kok saiki kerucuk-kerucuk, kok mari ngono kok nang ngarep kok gono panganan, gak kuat, mari ngono metu teko masjid. Itu gak kuat aku, mah kowe gak mangan ya, aku jam yang ini biasanya mangan. Kok ceramai suwe. Mari ngono metu. Nah, niku tuntutan hawa nafsu, Pak. Ya, karena kebutuhan, nggih. Atau misalnya sudah makan tapi nggak seberapa kenyang, moro-moro no tek ono panganan lewat nang ngarep omah, favorit
tak enteni, gak teko-teko iki wonge teko. Niku hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu gampang dipicu oleh sesuatu, entah ingatan atau keadaan atau kejadian. Sifatnya reaktif dan spontan. Kalau nggak latihan nahan, nggak latihan mengendalikan, nanti jadi reaktif dan spontan. Kalau untuk urusan kebutuhan, nggak apa-apa, harus spontan. Mau makan, haus, harus minum. Karena kalau lama-kelamaan akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Ya, tapi kalau keinginan, nah itu harus dikendalikan. Ibu-ibu nang mall, ternyata bawa duit SPP anak, didelok ono kerudung unlimited edition. Oh, wis diimpen-impen misalnya. Tapi nggawa duit SPP anak. Kira-kira ibu-ibu langsung beli nopo ditahan dulu? Jadi bapak-bapak langsung ya Bu. Nek bapak-bapak ngomong langsung ya sampean gedani Pak duit SPP. Nah itu namanya hawa nafsu. Sifatnya adalah apa? Ada keinginan, ada harapan, ada tuntutan. Nah para jamaah sekalian, ini kalau keinginan, harapan dan tuntutan itu nanti akan diuji oleh kenyataan. Ya, misalnya kita ini udah lapar Pak, pengen makan, tapi istri itu mau gurung siapa ya panganan. Kira-kira jenengan Pak, kira-kira jenengan itu emosi nang omah apa langsung mlayu nang warung? Oh, mlayu nang warung, ya wis lah, rada aman nek mlayu nang warung ya, pengertian. Dia kata Mbak Rame ya, itu. Tapi kalau emosi ya, terus murang-muring. Nah, ini berarti pada waktu itu muncul namanya godop. Namanya emosi. Jadi ketika syahwat itu keinginan, harapan itu nggak terkendali, nggak bisa ditahan, nggak bisa dikendalikan, muncul namanya godop, emosi. Bisa kecewa, iso mikir Pak ngono sing lanang, biyen kok gak tak takoni, yo pinter masak apa ora. Nek tak delok ya wonge ayu, tapi kok gak iso masak. Langsung nih Pak, keliru aku biyen yo salahku dhewe kok gak proper test biyen. Yo salah sampean dhewe itu jenenge jodoh kok. Oh diuji. Ini sampai memang serius ya kabeh proper test, dicari ya syarat dan ketentuan berlaku pasangan, alumni laundry 5 tahun. Niku nek pengen sampean niku setrikane halus ya. Kudu punya alumni laundry 5 tahun. Nih gak ada syarat-syarat ngono istrimon apa anane kok gak usah protes. Nggih nggih. Oh, semangat. Nggih, bener Ustaz, ngono Pak. Kandhane ono Ustaz. Nggih. Catur para jamaah sekalian, nggih. Nah, kembali ke materi tadi, para jamaah sekalian, yang pertama ada namanya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini para jamaah sekalian, kalau dia tidak ditreatment, tidak dididik, tidak dikendalikan, tidak ditahan, tidak diarahkan, nanti dia levelnya kepada ammaroh, nafsu paling rendah, emosi ya, murang-muring, elek. Jadi isine nang omah iku nek gak nyelatu, mecucu, murang-muring, gebrak-gebrak, itu levelnya kenapa? Karena nggak dilatih menahan. Menahan itu namanya apa Pak? Sabar. Kalau melatih menahan, nih hawa nafsu itu ditahan Pak. Yang naik akal, iso mikir. Tapi nih hawa nafsu nggak ditahan, tapi dituruti. Ya, akhirnya apa Pak? Akalnya mudun, gak bisa empati sama orang, gak bisa ngerti keadaan orang, gak didelok nek mabeng iku istrine melekan, anake loro. Ya, sedangkan nek masak kaya ngono pegel. Maksudnya bojone sing wedok tuku wae, meskipun awakmu ku seneng sambelku, gak seneng rupaku gak apa-apa. Itu kata gekno sambel kok metudu misalnya, kan anake loro. Itu kalau hawa nafsunya bisa ditahan, akal iso mikir, iya ya. Mah bengilak bojoku repot ngurusi anak. Nek saiki betul Pak. Itu namanya apa? Kalau hawa nafsu bisa ditahan, akalnya bisa naik, bisa mikir.
Karena bisa ngerti, oh keadaannya seperti itu. Karena akal itu bagian pertimbangan. Gitu. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali, Perdana Menteri yang ngasih masukan kepada raja sebelum raja itu memutuskan. Kolbunya itu raja, Pak. Itu namanya akal. Makanya kalau pengen hawa nafsunya bisa dikendalikan, akalnya harus diisi ilmu. Harus diisi ilmu, Pak. Ilmu macam-macam. Kalau supaya nggak model emosian dengan anak, ya kudu ngerti ilmu anak, ilmu parenting. Jadi melihat anak 5 kok gaya macam-macam, itu kreatif 1, kreatif 2, bukan nakal, Pak, menyebutnya itu. Yang satu kreatif, tapi kreatif apa? Beraninya, ya. Padahal Melayu gak pertimbangan sampai tiba-tiba, ini bagi nekat lah, dalam tanda petik nekat. Tapi untuk anak kecil kita wani awakmu nak, kuat kamu, betul lagi. Itu namanya ngasih konsep diri yang positif kalau dalam pelajaran psikologi pendidikan, ngasih konsep yang positif. Jadi nggak ngasih nakal 1, nakal 2, nakal 3, nakal 4, nakal 5, enggak lah, karena punya ilmunya, ilmu parenting. Arek iki kok bantahan ya. Oh berarti meniati dari pengacara enggak? Ya, pinter ada ini. Tak omongin ini, bantang ini, pinter. Kataannya itu dari pengacara meniki. Kira-kira kalau khusnudan begitu, kira-kira jadi apa buatan nanti? Jadi kalau orang tuanya lega, lapang. Karena melihat anak pakai ilmu, sabarnya muncul surat Al-Kahfi ayat 68. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan yang cukup tentangnya. Jadi kalau kita itu pengen sabar, Pak, dengan pasangan, harus didalami riwayat hidup pasangan supaya ngerti. Tak delok bojoku kok ngomelan ya. Tak delok si mertuaku. Iya. Budine. Iya. Bulike. Iya. Walah, turunan. Berarti kalau umpama nek pelajaran psikologi, ini nature-nya, genetiknya itu genetik ngomel. Itu. Apa bisa diubah? Bisa, tapi butuh telaten. Caranya gimana, Pak? Orang itu kalau ngomelan supaya sembuh, nek dhek ngomel, rungokno, aja diprotes. Nek pengen waras ya. Nek ono ngomel, rungokno wae. Mari ngono judul entek, Pak. Kok mandek mah? Ya wis entek judule. Tapi nek sampean bantah diomeli bojo, apa sampean tinggal nang warung, ono sesi kedua ngono. Nah, ngeten iki kula pun pengalaman. Masya Allah. Betul nggih, para jamaah sekalian ya. Jadi ada caranya, Pak. Ngobati sesuatu ada semua itu ada kaidah ilmunya. Jadi kembali lagi kepada komponen jiwa, ada hawa nafsu, ada akal, ada kolbu. Nah, kolbu ini yang punya nilai spiritual, Pak. Ya, Imam Al-Ghazali mengatakan begini, al-kolbu makhlukun li amalil akhirah. Kolbu itu adalah makhluk yang ditaruh pada jasad manusia yang tugasnya itu akhirat. Ya, tugasnya itu akhirat. Ya, kalau dibahas di kitab-kitab yang lain, termasuk ruh yang dulu diambil perjanjian, nempelnya itu di bagian jiwa kolbu ini. Ya, nah sehingga kalau kolbu ini nanti didekatkan sama Robnya, dia baru bahagia. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan wa sa'adatuhu ma'rifatu rabbi. Bahagianya kolbu ketika dia makrifat, mengenal Robnya. Mengenal Robnya, Pak, paham. Misalnya Robnya itu ngasih musibah. Waktu ngasih musibah itu ngasih racun apa jamu? Manusia ngomong racun lah. Mungkin isi orang ngomong racun berarti gak kenal karo Gusti Allah. Kalau dikasih masalah sing gak enak itu jamu, kanggo obat. Ya Bu, supaya introspeksi, supaya koreksi. Tapi ada juga musibah malah naik derajat, bukan sebagai obat, tetapi sebagai booster. Enten, Pak, jamu pahit tapi meningkatkan stamina. Enten, Pak, ada ginseng, tongkat ali, gitu ya. Apal bapak-bapak ya. Lah itu jamu untuk orang yang soleh. Karena kalau orang soleh itu dapat musibah naik derajat.
Tapi kalau orang itu dapat musibah bukan orang soleh, pertama bisa kafarot, penembusan dosa, yang kedua bisa dikasih peringatan, cek gak diterusno. Soalnya diomongi gak kena, diomongi gak kena, didelokno fakta gak paham. Mari ini dirasakno karo Gusti Allah dengan musibah. Jadi musibah itu berarti pendidikan dari Allah atau hukuman? Pendidikan. Itu Allah itu sayang Pak sama hambanya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya itu rahmatnya lebih besar. Niatnya bukan meniat menghukum, tapi mendidik, membina hawa nafsunya. Karena kalau ada musibah, hawa nafsunya mudun. Wong kena musibah itu sok-sokan apa nunduk? Yang mana Pak? Nunduk kok, nerima nasihat iso gampang. Tapi nih wong gak kena musibah, kakian nikmat, kakian enak, iso kaya Fir'aun. Ya suwe dadi pemimpin. Ngono ya kadang-kadang ya pengen pemimpinnya itu terus ngono. Kula mboten ngomongi sapa-sapa ngeten iki. Itu. Nggih. Para jamaah sekalian, intinya apa? Intinya kalau orang itu terlalu banyak enak, kena zona nyaman. Nah orang tuh kalau kebanyakan zona nyaman, iku lali karo sing ngekei enak. Betul Pak? Kayak koron itu. Aku soge iki ya teko ilmu bisnisku. Aku melu seminar, melu pelatihan bisnis iku, terus aku sukses ya teko ilmuku iku. Gak teko sapa-sapa. Enten model ngene iki, Pak. Oh, no Pak. Gua ya kaya dhek sing paling iso. Itu. Padahal etikanya kepada Allah itu, kalau orang itu ada kelebihan, itu harus mengatakan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Seperti kasus dalam surat Al-Kahfi itu. Ya dia nandur, ya dia mengairi kebunnya. Tapi ketika melihat kebunnya berbuah, dia gak sombong. Terus mengakui ini kuasa Allah, bukan semata-mata ikhtiar saya. Kan surat Al-Kahfi, kebunnya selamat loh, betul. Selamat. Tambah gemari Paklo Jinawi tambahan. Gitu Bu. Makanya jenengan nek duwe anak kok pinter-pinter kok api-api. Ngono harus sering ngomong Masya Allah la quwata illa billah. Ojo malah ngomong ini, gak koyo anakku. Apa anakmu koyo ngono? Bijine 45, 45 koyo angka kemerdekaan. Anakku lho 8, 9, 10. 45 kono. Wis mari kemerdekaan iku. Awakmu sik zaman kolonial anakmu itu. Itu kira-kira bener apa mboten Pak model ngono? Mboten, namanya sombong. Lah ngono iku Pak nek Gusti Allah sayang, anake moro-moro dadak goblok kare ngono. Iya. Wingi juara moro-moro langsung mudhun ngono jeblok. Itu tandanya Allah sayang. Hati-hati ngomong sak ngomong, hati-hati bertindak bersikap, jangan sampai nyakitin orang lain. Coba niki ada hawa nafsu, ada akal, ada kolbu. Nah sekarang indikatornya Pak, ya indikatornya kalau orang itu sehat jiwa, hawa nafsunya itu nanti dididik dengan cara pertama ditahan, ya namanya dengan sabar sama puasa, termasuk nanti mau Ramadan itu sebenarnya mendidik hawa nafsu. Supaya apa? Nih awakmu mangan itu ngerti waktu. Nek 11 ulan iku sak karepmu. Isuk bubur ayam, engko duha jam 09.00 iku pecel. Ya engko jam zuhur apa meneh. Iso gak 3 kali, Pak. Iso 6 kali barang. Tapi nek Ramadan isuk sampai maghrib kok oleh. Ono aturan teko langit. Ya ditahan. Betul nggih? Itu namanya apa? Hawa nafsunya ditahan. Itu. Yang kedua, meskipun mubah, meskipun tekmu halal, tekmu nang jero kulkas, awan-awan boleh diambil Pak diminum? Nggak boleh karena waktu ini waktu yang haram. Apalagi iku wae wong. Apalagi barane haram. Odok bak aspal bak kedual bak krikil bak rakal bak halal bak haram tak untal aja gawe iku ya iso rusak kabeh kok tatanan gitu nggih Pak. Nah itu namanya berarti apa? Menahan supaya tidak jatuh kepada keharaman. Filosofi puasa itu bukan sekedar menahan lapar, tapi menahan dari minal muharramat,
dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti dididik, Pak. Kalau ini berhasil didikannya, dari nafsu amarah naik menjadi nafsu lawamah. Lawama itu mulai introspeksi, mulai koreksi. Nafsu amarah mau kan dikandani gak iso, sak karepe dhewe, sak enake dhewe. Nah, ini kalau nanti ketemu pengajian, nanti kadang-kadang dididik Allah dengan musibah-musibah. Ini nanti jadi lawama. Mulai nyesel. Aku kok kasar yo karo bojoku. Padahal bojoku iku tangi ket iso, aku karek melek langsung mangan, gak ngewang iblas. Baru nangis baru. Nah, itu berarti sudah mulai lawama, ya, sudah mulai berubah menjadi apa? Introspeksi, mulai tobat, lawama. Nah, dalam keadaan lawama ini harus dijaga, Pak, pergaulan. Ini gak dijaga pergaulan, situasi, keadaan. Ono orang itu ndodok hijrah, mari ngono gak kuat kok hijrah, betul nggih? Balik menenang amarah. Mari lawama balik menenang amarah. Gara-gara apa? Nggak dijaga pergaulan, nggak dijaga situasi dan keadaan. Makanya kalau nanti ada orang-orang yang sudah proses taubat, ojo mbok seneni ae. Nek iso nglakoni apik kok gek 20% jarno sek proses. Ya, gimana? Itu namanya telaten, menuntun orang dari lawama nanti berubah kalau dididik lagi menjadi mutmainah. Nah, itu begitu, Pak, ceritanya, Pak. Nah, kalau sudah mutmainah namanya jiwanya sehat. Ya, namanya mutmainah itu apa-apa sing ditekan Gusti Allah nerimo, karo takdir apapun nerimo. Karo syariat apapun nerimo. Nah, itu sudah mutmainah. Gak pilih-pilih syariat, gak pilih-pilih takdir. Jenengan kalau ditawari, Pak, milih takdir enak napa milih takdir gak enak, Pak? Nek jenengan kok milih enak, tok niku berarti jenengan salah tempat. Nek jenengan milih enak tok meni nang surga. Panggonane enak itu nang surga, dipisah wisan panggonan enak karo panggonan gak enak. Sing enak nang surga, sing gak enak nang neraka. Nah, nang donya itu diopiok. Ini Pak, napa diopiok, Pak? Dicampur baur sampai nang jero omah lho, Pak. Sekarang saya tanya, di dalam rumah kita itu apa menyenangkan semua? Boten, kadang nyenengno, kadang jengkelin. Anak-anak kita misalnya kadang nyenengno dan kadang nyenengno, ngono moro-moro iki bi aku rezeki bi asik. Tapi nek kadang medit ya medit. Pas bapak butuh. Itu berarti diuji karo gak enak. Jadi enak gak enak itu memang nanti dibolak-balik, Pak. Digonta-ganti sama Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan. Hari-hari enak gak enak itu akan digonta-ganti. Untuk apa? Waliya'lamal ladzina amanu. Untuk tahu, supaya tahu siapa di antara mereka yang imannya itu kepada Allah, fokusnya kepada Allah, bukan fokus karo enak karo gak enak. Saya tanya, orang itu kalau ngalami enak tapi lebih besar fokus sama enaknya, iso lali nggak sing ngekei enak? Ya iku sing ngarai Korun, mari ngono sapa? Firaun, dikai enak-enak, mari ngono lali karo sing ngekei enak. Betul ya? Nah, orang itu kalau dikasih ndak enak, fokus kepada ndak enaknya, kira-kira mantel nggak harus ngekei? Mantel, ngomong ini, wes gak ada sholat-sholatan, panenku gagal. Wes opo, aku kerja, panenku gagal, aku sholat, ternyata panenku koyo ngene, wes gak ada jamaah-jamaahnya, gak ada sholat-sholatan, purit karo Gusti Allah. Enten ngoten. Ada. Gara-gara dia dikasih kekurangan. Awalnya kaya, kemudian kurang, marah, Pak, sama Gusti Allah. Padahal kemarin dia nggak introspeksi, pas kaya itu lapo wae, pas sugih malah lali zakat, gak jamaah, diambil muring, gitu, Pak. Nah, ini yang dinamakan orang yang akhirnya nggak bisa kemutmainah, ya jatuh ke amarah. Nafsu amaro sakarepe dewe, saenake dewe. Nah, ini namanya mendidik indikator dari nafsu. Yang kedua, indikator dari akal. Akal itu apakah dia paham, apakah dia gagal paham, atau dia salah paham. Itu aja, Pak, titik apa namanya di titik ini. Nek sampean komunikasi nang omah,
ngomong 10 kok salah pahame 8, berarti jiwane gak sehat sing ngarepe sampean. Soalnya apa? Wonge cekelekan. Ternyata dia tuh sangat sensitif. Jadi ngomong tuh tafsirannya itu berlebihan. Ada Pak orang model begitu? Ada. Itu biasanya lagi ruwet, lagi iling-iling biyen-biyen sing gak enak, sedih, moro-moro sangat sensitif Pak. Nah itu namanya jiwanya mulai gak sehat. Indikatornya apa? Sering salah paham. Ini maksudnya A, dia nangkepe B. Nah itu salah paham. Itu satu. Yang kedua, ada yang gagal paham. Gagal paham itu lebih parah Pak. Ya, karena dia nanti jatuhnya kesesat. Ya, gagal paham itu seperti Fir'aun, ya, didakwai Nabi Musa, atau Namrud didakwai sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan bilang Tuhan itu bisa menghidupkan dan mematikan. Namrudnya bilang apa? Aku ya iso mematikan dan menghidupkan, tapi tafsirannya itu beda. Maksudnya Nabi Ibrahim Allah itu menghidupkan dari nggak ada, lalu urip gitu. Dari urip Mario diwafatkan. Allah kemampuannya luar biasa, menghidupkan dari sesuatu yang nggak ada loh bisa. Nah, tetapi kalau Namrud menafsirkannya nggak begitu. Aku rojo, siapa yang tak pilih mati, mati. Sing tak pilih urip, urip. Tak pilih mati, tak hukum pancung, mati. Gitu. Dia bersalah, tak biarkan hidup-hidup. Ini berarti gagal paham loh. Gagal paham Namrud itu. Nah, karena gagal paham, akhirnya kan Nabi Ibrahim pakai jurus yang lain. Nih. Matahari bisa terbit dari timur. Gusti Allah iso menerbit atau barat. Ayo, meneng langsung ngelekep. Ayo, iso kan. Paham lagi. Nah, itu namanya gagal paham. Itu nggak sehat berarti. Jadi kok ngomongi wong, nausiai wong, kok dia itu gagal paham. Bantah tapi bantahnya gak rasional. Itu menunjukkan jiwanya lagi tidak sehat. Paham Pak? Nah, terakhir sekarang kolbu. Terakhir nih pun ate mari kok. Tenang, sing sarapane jam 6 saya kuat. Terakhir kolbu ya, untuk melihat kalau apa jiwanya sehat, hawa nafsu begitu, akal begitu. Yang ketiga kolbu. Nah, kolbu itu bahasa di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama pakai bahasa ada kolbu yang hidup dan mati. Ya, kalau hadisnya mengatakan perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak zikir kepada Allah seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Berarti apa indikatornya? Orang kune is ateis Pak, atine mati, gak eling blas karo sing gawe urip. Berarti hatinya lagi mati. Apa bisa hidup? Bisa nanti kalau keadaan tertentu lalu dihidupkan sama Allah, ketemu sama orang yang cocok, akhirnya bisa mikir, bisa. Ya tergantung keputusan Allah. Pertama menggunakan istilah mati sama hidup. Yang kedua menggunakan istilah bersih sama kotor. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini hati yang bersih. Bersih dari syirik, bersih dari maksiat, bersih dari keraguan. Ini namanya kolbun yang bersih. Ya, bersih dari penyakit hati itu. Berarti ini ono hasate dan gini, berarti ya masih kotor. Ya, kalau ada sombongnya ya berarti masih kotor. Ya, tapi kalau ada tawaduknya, ada husnudonnya, nah itu berarti menunjukkan kolbunya sudah mulai bersih. Ya, yang ketiga menggunakan kata hati yang keras dan hati yang lembut. Ya, koswah atau kosiah. Ya, nah kalau keras lawannya lembut. Ya, kalau contoh yang ada juga menggunakan kata golib sama keras juga. Bisa dibaca dalam surat Ali Imran ayat 159. Wa bima rahmatin minallah lintalahum. Karena kasih sayang Allah kepada engkau wahai Muhammad, kamu bisa punya hati yang lembut. Berinteraksi sama orang yang kamu dakwai, tapi yang kamu dakwai bantah-bantah terus, kamu tetap lembut, tetap santun, tetap ramah karena pertolongan Allah. Wa in kunta faddal ghalidal qalbi. Nah, ini ada namanya hati yang keras, kaku. Mesti dia itu reaktif dan super kritis. Omong A, bales iso 8. Sing ngarep sak kecap gak iso kecap-kecap.
Nah, itu saking atos atine, dadi gampang reaktif, gampang marah. Ini tanda berarti kolbunya keras. Nah, kalau kolbunya keras itu tanda jiwanya lagi nggak sehat. Jadi kolbu yang keras ini solusinya cuma dua seperti yang saya sampaikan tadi. Diminta ampunkan dosanya rutin. Si atine dadi lembut. Yang kedua, diapiin. Meskipun frustasi murang-muring, sampai tetap mendekat, tapi diapi ae, aja nyinggung-nyinggung wonge. Butuh kok no gedang, butuh kok nopo, ngono lho. Iku carane napa niku? Carane melembutkan orang yang liar. Iku namanya jurus pawang, Pak, namanya. Iki Pak nggih. Teman-teman jamaah tabligh biasanya punya itu namanya jurus pawang ya. Ono wong preman macem-macem ngono gak diomongi agama sih. Tukokno kopi, tukokno nasi goreng, apa gedang selama seminggu. Moro-moro kangen kok kono sing nukokno ya. Telepon WA baru dikasih tambahan, enggak hanya nasi goreng plus tausiah 2 menit. Nah, itu begitu ada tahapannya Pak. Itu namanya apa? Dari keras supaya jadi lembut. Para jamaah sekalian. Nah, indikator lagi kalau hatinya itu baik atau buruk, amal hatinya itu banyak yang positif apa negatif? Ya, kalau jiwanya sehat, amal hatinya banyak yang positif, sering syukur, nggak sering ngeluh. Nih sering mengeluh, sudah indikator ini. Mengeluh itu amal hati, Pak. Ya, sering husnudon, berbaik sangka kepada Allah, bukan sering suudon, sering tawaduk daripada sering sok-sokan. Itu indikator, karena itu amal hati. Kalau semakin ada amal hatinya positif banyak, tandanya jiwanya sehat. Ini kalau di slide-nya itu saya kasih pembagian 2. Ya, kalau di slide-nya saya kasih pembagian 2, sebelah kanan sama sebelah kiri. Sebelah kanan yang positif-positif, pemurah, sing situk medit. Ya, sebelah kanan sabar, sebelah kiri pemarah. Nggih, sebelah kanan ceria, sing sedih ngenes. Nah, itu menunjukkan wong sedih ngenes berarti kolbune lagi bermasalah, jiwanya lagi bermasalah. Kok ceria, damai, di sawah ku enak. Termasuk kula niki. Nggih, insyaallah nggih. Soale mau pas berangkat gak diomeli bojo kula. Ya. Mangkane iso tenang kaya ngene gitu. Ustaz diomeli bojone iso goblok jadak, Pak. Hadis ilang, Pak. Ngapalan Quran iso ilang kok gitu. Makane kula niki nggih sing nyeteng ini ya Gusti Allah kok sampai bojoku meneng misalnya. Kok malah kekno kopi misalnya gitu. Mas monggo nang berangkat terus sali misalnya. Kira-kira seneng lho. So weneng kok, iso ceramah iso membujeng. Memang kan di balik kesuksesan suami itu ada pengorbanan istri, ojo lali. Ya lagi, insya Allah ngoten ya. Jadi indikatornya begitu. Nanti kalau yang detailnya nanti bisa minta slide-nya ke takmir ya. Ada sekitar 14 slide. Nanti boleh minta ke takmir masjid. Saya kira itu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal ya. Dalam keadaan apapun meskipun tanpa slide, insya Allah tetap baik-baik saja. Tetap semuanya yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak. Mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi Allah menolong ilmu manfaat hari ini bisa kita praktekkan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu kita tutup dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yu painten dodolan ketupat nang gapura, pinten-pinten kalepatan jaluk sepura, becik ketitik ala ketara, bekupon wadedara, adoh Gusti Allah tambah sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.